Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Roro yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk podcast bersama saya dengan tema menyoal pendidikan kurikulum di SD ataupun MI di Indonesia, apa yang perlu diperbaiki. Tujuan dari podcast kali ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang kurikulum pendidikan di SD ataupun MI di Indonesia. Yang kedua, menyoroti kelemahan dan kelebihannya serta mengajak para pendengar untuk memikirkan solusi dan perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, podcast ini diharapkan bisa memberikan sudut pandang yang lebih jelas tentang permasalahan pendidikan di negeri ini dan menginspirasi pendengar untuk turut serta dalam memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan. Jadi, podcast kali ini akan membahas tentang pendidikan kurikulum di SD ataupun MI di Indonesia. Mungkin ada beberapa nanti kita akan berbincang-bincang Bu tentang kurikulum khususnya di ruang Ya, lingkup baik. SD ataupun MI. Mungkin topik yang pertama, kurikulum pendidikan di SD ataupun MI saat ini kan pasti banyak sekali berapa kali perubahan kurikulum ya Bu. Nah, sedangkan kurikulum Iya. di saat ini itu bagaimana sih Bu di kurikulum pendidikan khususnya di MI? Oke, baik. Saya akan menanggapi apa yang disampaikan Mbak Isa di poin pertama terkait dengan kurikulum yang ada di SD atau MI untuk saat ini berjalannya. Satu, poin yang harus kita bahas terkait kurikulum dengan pembelajaran, yaitu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi dasarnya. Jadi itu pada titik temunya, yaitu pada konsep mendasar yang menguatkan kompetensi pada capaian pembelajarannya pada siswa atau peserta didik yang ada di MI. Kemudian ada 5 dasar dari apa yang tadi Mbak Iza tanyakan terkait kurikulum yang ada di MI. Yang pertama, berdasarkan Kemendikbudristek Dikti nomor 5 tahun 2022 standar kompetensi lulusan pada jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, itu yang poin pertama. Jadi terkait Permendikbudristek nomor 5 tahun 2002. Kemudian yang kedua yaitu Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Kemudian yang ketiga yaitu Kemendikbudristek nomor 56. Yang keempat, keputusan kepada Kepala BSKAB nomor 008 garing miring H garing miring KAR garing miring 2022, yang mana membahas tentang capaian pembelajaran dasar dan pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka itu sendiri. Kemudian yang terakhir, keputusan Kepala BSKAB nomor 009 garing miring H garing miring KR garing miring 2022, yang mana membahas tentang dimensi elemen dan sub-elemen tentang profesi atau profil Pancasila, profil belajar Pancasila. Itu terkait poin-poinnya. Terus kemudian poin selanjutnya pada kurikulum Merdeka Belajar, satu, lebih sederhana dan mendalam. Itu yang diinginkan sebetulnya dari Bapak Menteri kita untuk membahas kurikulum Merdeka ini. Yang poin kedua, lebih merdeka. Lebih merdeka ini dimaksudkan bahwasanya kita bisa menampung minat dan bakat siswa untuk lebih mampu mengaktualisasikan
dirinya di dalam mencapai capaian pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, lebih relevan interaktif untuk pembelajaran mencapai pada CP dan ATP-nya atau alur pembelajarannya. Itu untuk terkait bagaimana kurikulum Merdeka Belajar itu pada tingkat SD atau MI. Selanjutnya Mbak Isa, di sini ada struktur kurikulum SD atau MI itu dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu untuk kelas 1 atau fase A untuk kelas 1 dan 2. Fase B untuk kelas 3 dan 4 dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Sedangkan untuk beban belajar sendiri, 1 poinnya pembelajaran intrakurikuler yang saya sampaikan tadi untuk pengertian di kurikulum pembelajarannya pada tingkat MI atau SD. Kemudian yang kedua, proyek penguatan profil belajar Pancasila, yang mana untuk SD sendiri itu alokasinya adalah 20%. Seperti itu. Kemudian, hal penting pada kurikulum Merdeka Belajar itu ada 2 titik poinnya. 1, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik yang saya sampaikan di awal juga tadi. Penguatan kompetensi yang mendasar bahwasannya teman-teman atau anak-anak atau siswa-siswa yang di SD harus mencapai 3 fase yang saya sebutkan tadi di fase A, di fase B, dan di fase C. Kemudian poin yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Semua sekarang untuk pembelajaran itu sendiri harus by project-nya untuk penguatan dari profil belajar Pancasila itu sendiri. Itu yang bisa saya tanggapi pada pertanyaan pertama yang diajukan oleh Mbak Isa. Atau Mbak Laila Izati. Oke, terima kasih untuk Bu Roro untuk penjelasan tentang kurikulum pendidikan di MI saat ini memakai kurikulum Merdeka, yang dimana kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, Bu ya. Sedangkan kelemahan dan kelebihan dari kurikulum kan sebelum waktu saya menjadi mahasiswa nih, pada saat itu kan kurikulum K13, Bu ya. Sekarang berubah lagi menjadi kurikulum Merdeka. Nah, pasti kan di dalam kurikulum itu ada kelemahan dan kelebihannya. Salah satunya adalah siswa lebih dituntut untuk mandiri dan berbasis proyek dari apa yang dia pelajari di kelas. Itu kan salah satu dari kelebihan dan kelemahannya, Bu ya. Nah, terus bagaimana sih pendapat pakar pendidikan tentang kurikulum Merdeka saat ini, Bu? Karena kan banyak kita sudah belajar tentang K13, guru-guru, siswa sudah beradaptasi dengan kurikulum K13, lalu dirubah lagi dengan kurikulum Merdeka. Itu bagaimana, Bu? Menurut pendapat pakar pendidikan? Saya tanggapi dulu dari poin yang kedua yang Mbak Isa sampaikan, kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan sendiri di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ada beberapa poinnya. Yang pertama, kelebihannya di dalam kurikulum Merdeka Belajar, yaitu sederhana tapi lebih fokus. Karena fokusnya terhadap siswa itu sendiri, minat dan bakatnya. Kemudian kedua, lebih merdeka. Merdeka bahwasanya kita bisa mengklasifikasikan setiap individunya sesuai bakat dan minat dari individu siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, lebih interaktif. Interaktifnya karena di sini siswa dituntut untuk mandiri dan mengerjakan proyek pembelajaran itu sendiri. Kemudian untuk kekurangannya yaitu kurang matangnya dalam persiapan.
di sini tidak hanya siswanya, tetapi pada pendidiknya, bahwasanya SDM dan terkait kurikulum itu sendiri, seorang pendidik harus menguasai dan mampu mengaplikasikan dalam pembelajaran di dalam kelasnya. Kemudian untuk yang poin kedua di dalam kekurangan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu pada SDM itu sendiri. SDM itu keseluruhan, mulai dari kurikulumnya itu sendiri, kemudian dari pendidiknya atau dari pengajarnya, kemudian dari siswanya. Apabila seorang pendidik tidak dapat menerapkan kurikulum Merdeka Belajar itu dengan baik dan benar, seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait pertanyaannya Mbak Isa, bagaimana tanggapan seorang pakar terkait kurikulum Merdeka Belajar ini? Selama ini yang saya baca terkait kurikulum Merdeka Belajar, untuk merencanakan kurikulum Merdeka Belajar ini, para ahli atau para pakar itu sudah merencanakannya 15 tahun yang lalu untuk pembelajaran Merdeka Belajar ini. Jadi sudah di sebegitu siapnya untuk desain kurikulum Merdeka Belajar. Tetapi itu tadi, dengan adanya kekurangan, maka kita harus siap melengkapinya dan mau belajar untuk menguasai kurikulum Merdeka Belajar. Seperti itu Mbak Isa yang bisa saya tanggapi terkait pertanyaan kedua dan ketiga. Saya kembalikan ke Mbak Isa. Oke, terima kasih untuk Bu Roro. Berarti bisa saya tanggapi di kekurangan dan kelebihan di kurikulum Merdeka ini ada beberapa. Kelebihannya adalah lebih sederhana dari sebelumnya ya, lebih fokus pada minat dan bakatnya, dan lebih merdeka di lebih fokus pada minat dan bakat siswa, seperti itu Bu ya. Dan interaktif juga untuk kelebihannya, sedangkan kekurangannya adalah berarti siswa pendidik juga harus siap akan menjemput kurikulum Merdeka ini. Dan menurut para pakar bahwa sudah lama berarti Bu ya untuk merancang kurikulum Merdeka ini 15 tahun yang lalu berarti Bu ya, sebelum Sudah sangat lama untuk mendesain kurikulum Merdeka yang benar-benar merdeka untuk semua SDM itu tadi, dari pendidik, siswa dan lain sebagainya Bu ya. Oh, baru tahu Bu saya. Berarti desain itu sangat sudah dirancang jauh-jauh hari gitu untuk memberikan desain kurikulum pendidikan di Indonesia ini Bu ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin apa saja hal yang perlu diperbaiki di kurikulum SD ataupun MI untuk meningkatkan kualitas pendidikan Bu? Dan sebelumnya memang sudah dirancang 15 tahun yang lalu gitu. Tapi untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini bagaimana Bu? Apa saja hal yang perlu diperbaiki di kurikulum MI ini? Baik, untuk kualitas ataupun kuantitasnya bisa dimaknai dulu dari kurikulum itu sendiri. Kan di dalam kurikulum Merdeka Belajar kan ada tujuan pembelajaran, ada alur ATP, alur tujuan pembelajaran, kemudian modul. Nah, dari ketiga elemen yang ada, maka setiap setiap lembaga pendidikan itu wajib melaksanakan alur tersebut. Itu supaya kualitas dan kuantitas dari kurikulum Merdeka sendiri itu dapat tercapai. Itu satu poinnya. Kemudian kedua, tadi yang saya sampaikan, SDM-nya harus mumpuni untuk supaya dapat bersinergi pada kualitas dan kuantitasnya. Kemudian yang ketiga adalah pada modul pembelajaran. Modul pembelajaran untuk sampai saat ini yang saya tahu
pada umumnya, baru sampai pada apa tadi? Capaian pembelajarannya, tujuan pembelajaran, ATP-nya, belum sampai pada modulnya. Padahal di dalam pembelajaran itu sangat diperlukan untuk modul pembelajaran itu sendiri, yang mana harus dikuasai seorang pendidik untuk disampaikan kepada peserta didik. Dan peserta didik wajib mendapatkan modul tersebut supaya dapat belajar dengan baik dan benar. Itu Mbak Isa. Oke. Untuk selanjutnya pasti di kurikulum Merdeka ini ada tantangannya, Bu. Itu dari segi pendidik ataupun mengajar. Nah, apa saja sih tantangan yang dihadapi saat mengimplementasikan kurikulum yang baru ini, yaitu kurikulum Merdeka? Ya, untuk tantangannya sendiri, kita kan di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu sudah ada platformnya ya. Sudah ada platform yang mana itu sendiri dari Kemendikbudristek salah. Jadi seharusnya setiap lembaga pendidikan sudah mendapatkan akses terkait platform kurikulum Merdeka Belajar. Lah, tantangannya adalah di era digitalisasi ini berarti setiap pendidik wajib menguasai digitalisasi yang ada pada kurikulum Merdeka Belajar. Salah satunya menguasai atau bisa mengakses, mengoperasikan platform yang sudah dibuat dan sudah diberikan dari Kemenristek kepada lembaganya masing-masing. Selain itu, tidak hanya itu, bagaimana sistem penilaian dan evaluasi di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri dengan menggunakan digitalisasi atau menggunakan platformnya. Salah satunya adalah virtual reality. Nah, terkait platform itu maka harus kita kuasai juga untuk dapat mengakses kurikulum Merdeka Belajar itu dengan baik dan tepat, seperti itu. Oke. Tantangannya sangat ini Bu ya, dari dibanding kurikulum K13. Iya. Kalau saya harus lihat dari platformnya. Dari tadi tujuan pembelajaran, sekarang ada ATP dan modul ajar juga gitu kan. Saya juga sebagai mahasiswa ketika ada micro teaching itu banyak sekali yang harus disiapkan ketika mau micro teaching di kurikulum Merdeka ini, Bu. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih peran orang tua dan guru dalam mengoptimalkan penerapan kurikulum pendidikan di MI ini, Bu? Pasti kan orang tua berkecimpung ataupun ikut andil dalam kurikulum Merdeka ini. Oke. Untuk peran orang tua sendiri di dalam kurikulum Merdeka Belajar, satu yang jelas harus ada komunikasi baik antara pihak sekolah dan orang tua. Kemudian kedua, adanya sosialisasi terkait sinergi antar guru, pendidik, kemudian orang tua dan siswanya. Yang ketiga, adanya buku penghubung atau pemberitahuan secara online terhadap orang tua, supaya orang tua juga tahu terkait pembelajaran atau pendidikan yang dilakukan sekolah terhadap peserta didik. Itu, Mbak Iza, untuk sementara yang bisa saya tanggapi terkait peran orang tua dan guru, karena yang terpenting adalah komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, selain tadi ya, untuk pembelajaran penguatnya itu adalah ada di profil pelajar Pancasila. Oke. Iya, profil pelajar Pancasila. Itu yang terpenting di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Kalau di MI yang background-nya Ahlussunnah wal Jamaah berarti dikaitkan dengan konsep rahmatan lil alamin, seperti itu. Atau dikaitkan dengan proses aswajanya, seperti itu.
Oke, berarti komunikasi antara guru dan orang tua ini perlu Ibu ya ketika Ya, peran dari kurikulum merdeka ini karena harus ada komunikasi orang tua dan guru untuk menunjang kualitas dan kuantitas di kurikulum merdeka ini. Eh, Oke, untuk selanjutnya ada apa saja sih Bu alternatif kurikulum yang bisa diterapkan pada pendidikan SD ataupun MI agar lebih efektif dan berdampak positif bagi siswa? Kan di siswa itu kan eh, kadang ada yang gimana gitu, alternatif kurikulum yang bisa diterapkan tuh untuk berdampak positif pada siswa itu bagaimana Bu? ya. Untuk saat ini, karena kita kan di negara yang berdasarkan hukum, maka yang paling efektif, efisien, dan kolaboratif ya tetap kita pada kurikulum Merdeka Belajar. Karena untuk sesuai pembelajaran sendiri, itu kan kita tidak bisa menyesuaikan mana yang baik, mana yang tidak, karena segala sesuatunya pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang pendidik dapat melaksanakan program yang sudah ada itu dengan sesuai struktur yang ada pada kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri, yaitu dengan penguatan profil belajar Pancasila dengan item ada di dalamnya. Seperti itu Mbak Isa untuk saat ini. Karena kalau kita flashback kembali ke belakang, ya ada kurikulum K13, ada KTSP, dan lain-lainnya. Itu ya sesuai dengan kondisi masing-masingnya. Pada era sekarang ini yang paling efektif dan efisien tetap pada kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Mungkin untuk pertanyaan ke-8 nih mungkin sudah mewakili tadi Bu ya, apa saja peran kurikulum dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SD ataupun MI di Indonesia, mungkin tujuan pembelajarannya, alur atau ATP ataupun modul ajar sudah mewakili tadi ya, sudah dijelaskan oleh Bu Roro ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, seberapa pentingkah menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan tantangan global di era digitalisasi tadi, Bu? Sangat penting sekali, bahwasanya kan kita tetap tidak bisa lepas dari kurikulum itu sendiri untuk menghadapi digitalisasi. Tadi kan saya sampaikan terkait untuk digitalisasi, yaitu sudah ada platform yang harus diisi setiap lembaganya untuk pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Nah, itu kaitannya dengan kurikulum dengan digitalisasi. Dan kedua, berarti kita sebagai pendidik harus terus upgrading diri untuk belajar terkait digitalisasi, mau seperti ini menggunakan Zoom meeting atau Google Meet ataupun dengan platform yang ada ataupun dengan pembelajaran yang lain, dengan YouTube, dengan TikTok yang sekarang sudah sangat marak dan harus kita kuasai juga, tidak hanya di dalam modul ajarnya saja, tetapi kita mengikuti digitalisasi itu untuk pengembangan media pembelajaran di saat kita menjadi seorang pendidik di dalam pengaplikasian kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri. Oke. Untuk terakhir Bu, apa solusi dan saran perbaikan untuk meningkatkan keefektivitasan kurikulum pendidikan di SD ataupun MI di Indonesia, Bu? Solusi dan sarannya mungkin. Solusinya yaitu satu, kolaborasi dan karya. Kolaborasi dan karya. Karyanya yaitu bahwasanya nanti ketika sudah ada modul ajar, maka bagaimana mengembangkan modul ajar itu sebagai sebuah karya dari setiap pendidiknya. Itu harapannya. Jadi tadi apa yang disampaikan Mbak Isa, solusi ataupun terkait dengan perbaikan apa ya,
kolaborasi, sinergi, karya untuk pembelajaran itu lebih efektif dan efisien. Karena kalau modul ajar dibuat sekolah itu sendiri, ya sesuai dengan kondisi sekolah itu sendiri. Tetapi apabila dikolaborasikan dengan instansi yang lain atau lembaga yang lain yang satu gugus, itu nanti akan menghasilkan karya-karya yang lebih efektif dan efisien di dalam evaluasi pembelajarannya itu sendiri. Gitu. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan Bu ini dari saya pribadi nih Bu. Kan masih kurang 5 menit ini. Kan maksimalnya minimalnya 30 menit Bu. Kan di kurikulum Merdeka ini kan semua sudah ada platformnya, terus sudah dari kementerian juga itu sudah meluncurlah kurikulum Merdeka, sudah diterapkan, bahkan di tahun 2024 itu sudah semuanya harus memakai kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana Bu untuk MI ataupun MI baru ataupun MI yang ada di desa-desa itu mungkin masih kesulitan dalam hal menerapkan kurikulum Merdeka. Ini saya kemarin itu sempat, karena ada media ini, ada wawancara juga kan dari tugas dari Bu Susi ini. Terus saya melihat di Hijah itu sudah memakai kurikulum Merdeka. Akan tetapi ketika saya ngechat teman-teman yang mengajar di desa Bu ya, itu belum memakai kurikulum Merdeka, masih K13. Nah, saya sendiri juga kadang kesusahan untuk mencari mana sekolah yang belum memakai kurikulum Merdeka, yang sudah. Ternyata ada yang belum, ada yang sudah Bu. Nah, karena mereka sudah masih, guru-gurunya masih pusing akan untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini. Itu bagaimana Bu untuk bagaimana kurikulum Merdeka ini, apakah hanya bisa terlaksana di perkotaan ataupun di MI yang sudah bagus lah kayak gitu. Kalau di desa itu kan masih butuh proses untuk pengalian ke K13, ke kurikulum Merdeka, kan banyak guru-guru yang masih kesulitan dalam penerapan kurikulum Merdeka. Itu bagaimana Bu? Ya, untuk terkait itu, yang pertama yang harus dilakukan tadi kan terkait pertanyaan sebelum ini, adanya kolaborasi. Setelah adanya kolaborasi, maka adanya tindak lanjut dari kolaborasi itu, yaitu dengan pemenuhan sarana prasarana oleh pusat terhadap pendidikan yang tertinggal atau pendidikan lembaga pendidikan yang terkucilkan seperti itu. Jadi untuk lebih perhatian di bidang sarana prasarananya, kemudian di bidang pendidikannya, kemudian di pendidiknya sendiri, SDM-nya, bahwasanya harus ada kolaborasi, sinergi, yaitu adanya workshop atau seminar atau pelatihan terkait kurikulum Merdeka Belajar menggunakan platform yang ada dan menggunakan pembelajaran manual di dalam pengaplikasian kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri. Kan selama ini baru yang ada di kota yang Mbak Isa sampaikan tadi untuk menyentuh ranah kurikulum Merdeka Belajar, sedangkan yang ada di desa belum sampai menyentuh ranah itu. Maka adanya sarana prasarana pemenuhan yang belum terpenuhi untuk sistem kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri yang harus dipenuhi dan diajukan, tidak hanya dipenuhi, biasanya diajukan kepada kepala dinasnya atau dinas pendidikan setempat supaya mendapatkan kuota untuk peningkatan SDM-nya itu sendiri di lembaga tersebut. Gitu, Mbak Isa. Oke, terima kasih untuk Bu Roro untuk diskusi malam hari ini. Mungkin terakhir untuk closing statement dari Bu Roro untuk diskusi kali ini Bu. Untuk terakhir closing statementnya. Bagaimana? Terakhirlah kata-kata atau closing statement dari Bu Roro dari diskusi malam hari ini. Closing statement hari ini yaitu
terus belajar dan pantang menyerah. Fastabiqul khairat. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita cita-citakan, Allah selalu ridho. Amin. Terima kasih Bu Roro. Sudah pas nih 30 Sama-sama. menit. Terima kasih untuk diskusinya malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat, yang kita bisa pelajari buat pendengar juga yang menonton. Semoga juga bisa mengambil intisari dan manfaat apa yang menjadi pembincangan kita pada malam hari ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk Bu Roro untuk kesempatannya dan juga Baik. telah meluangkan waktu untuk berdiskusi podcast pada malam hari ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Roro.